Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pencinta film India. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini jalan cerita akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Jai Bhim, tetesan air mata jutaan orang. Film yang mengisahkan tentang hak asasi dan kesetaraan berdasarkan kisah nyata yang dialami suku Irula yang dianggap sebagai kasta terendah. Bagaimana jalan cerita filmnya? Siapkan cemilan dan sambil duduk santuy, silakan rebahan. Dan inilah jalan cerita film Jai Bhim. Di tahun 1995, di depan sebuah penjara, nampak polisi mengatur warga yang mereka tangkap. Dan mereka bedakan berdasarkan suku. Suku mana yang miskin pasti akan dijebloskan penjara. Dan suku yang lebih banyak uang akan diminta uang sogokan agar bisa dibebaskan. Pagi itu kesibukan para petani di desa Konamalai yang sedang berburu tikus dan juga mengusir ular. Nampak juga beberapa keluarga petani yang lainnya dengan sukacita menjalankan pekerjaannya. Mereka digambarkan sebagai rakyat dari kasta yang terendah. Mereka bekerja di sawah milik sang juragan. Ini Raja Kanu dan istrinya Segani. Di malam yang hujan ini, Kanu masih membujuk sang istri agar bisa Tak lama kemudian, tembok rumahnya yang terbuat dari tanah rubuh. Ngenes ya guys. Paginya ia diminta untuk menangkap seekor ular yang masih di kamar Pak Lurah. Ular kasur apa ular beneran tuh ya Pak? Kanu meriksa kamar sang pemilik. Di sana terlihat jelas ada perhiasan dan juga uang tunai. Tapi Kanu tak tergoda karena harga dirinya. Keren loh Nu. Akhirnya ia berhasil menangkap seekor ular kobra di gudang. Dia hanya dibayar beberapa helai kain bekas saja. Miris ya suku Irula ini. Suku ini yang termasuk daftar kasta terendah, tidak bisa memiliki sertifikat tanah. Mereka dikenal suku yang suka memburu dan lihai dalam menangkap ular, termasuk kobra, dan bisa membuat ramuan penangkal racunnya dari bahan-bahan herbal. Kanu dan beberapa tetangganya harus meninggalkan desa, harus bekerja membuat bata. Ia meninggalkan istri yang sedang hamil dan seorang putri. Setelah Kanu pergi, terjadilah kasus pencurian uang dan perhiasan milik Pak Lurah. Pak Lurah dan istrinya mencurigai Kanu karena waktu itu dia sempat masuk kamar untuk memeriksa adanya seekor ular dan memeriksa meja yang berisi uang dan perhiasan. Polisi malamnya tiba di desa mereka dan membawa istri Kanu yang tengah hamil secara paksa dan memperlakukannya dengan kasar. Ini Guru Moti adalah kepala polsek yang membawa dan memukulinya. Kayak gile juga loh sih guru. Kita panggil aja guru ya. Ini pengacara yang bernama Chandru. Saat ini ia sedang membela sebuah kasus atas semena-menanya polisi asal tangkap dan memenjarakan salah satu suku yang dianggap kasta terendah. Pengacara yang dikenal sebagai pejuang pembela hak asasi. Hidup Chandru. Chandru hampir selalu berhasil memenangkan perkaranya. Dia sangat dibenci oleh polisi karena dia dianggap sering menjelek-jelekan institusi kepolisian.
Chandru dikenal banyak orang termasuk guru dan orang-orang yang sering tertindas oleh kepolisian. Dia membantu memperjuangkan kesamaan suku di mata hukum dan pemerintahan, terutama hak asasi. Dia ikut serta dalam demo setiap ada perjuangan membela kebenaran bagi yang tertindas. Segani, istri Kanu, menemuinya untuk meminta bantuan hukum. Ia ditemani oleh guru sering mengajar di desa. Ini guru beneran ya, bukan kapolsek tadi yang bernama Maitra. Segani menceritakan apa yang ia alami dan keluarganya termasuk suami Kanu. Sebelum Kanu ditahan, ia disiksa untuk memberitahu di mana barang curiannya. Ia dan saudara-saudaranya disiksa oleh polisi yang sudah hilang akal sehat. Tinggal akal hewan kayaknya Maya. Hewan emang punya akal? Ya, tak tahulah. Nggak ada lah. Kanu ditangkap saat ia baru saja pulang dari pabrik pembuatan bata. Dia dihajar seperti binatang. Di sel, setelah ditangkap polisi, dia dihajar kembali untuk mengakui kalau dia mencuri perhiasan Pak Lurah dan Bu Lurah. Ada perempuannya yang ikut ditahan juga diperlakukan semena-mena. Rok yang digunakan dilepaskan oleh polisi durjana. Kesel ikut emosi jadinya nih mah. Polisi mengeluarkan laporan kalau mereka bertiga kabur dari penjara, yakni Raja Kanu, Irutapan, dan Mosakuti. Segani memastikan kebenarannya dengan mendatangi penjara, namun dia tak bisa mendapatkan jawabannya. Chandru pusing dibuatnya karena pihak polisi memiliki saksi kalau mereka bertiga memang benar-benar kabur. Persidangan pertama dimulai dengan mengajukan bahwa larinya tahanan bisa diselidiki lebih dalam karena adanya penyiksaan di dalam tahanan. Petisi yang diajukan Chandru berhasil disetujui oleh hakim. Lanjut Chandru. Setelah mendapatkan persetujuan dari hakim, Chandru mulai menyelidiki. Dimulai dari tempat tinggal suku Irula, yaitu sukunya Kanu tinggal. Persidangan berlanjut dengan para saksi, para polisi, dan saksi-saksi lainnya. Chandru berusaha jika kaburnya mereka bertiga diakibatkan penganiayaan yang dilakukan oleh polisi. Kini pihak polisi semakin terperojok dengan aksi yang Chandru lakukan. Mantap. Chandru membuktikan bahwa saksi yang dihadirkan adalah saksi palsu dan mereka ditahan selama 6 bulan penjara karena bersaksi palsu. Dan penyidik juga tidak benar-benar mengetahui fakta dan menyelidikinya dan hanya menandatangani saja. Waduh, udah kayak kelakuan para aparat di negeri dongeng tuh, parah-parah. Kepala kejaksaan bernama Ram mengambil alih dari pengacara yang sebelumnya karena dia kesal bukan kepalang selalu kalah dari Chandru. Saksi berikutnya dipanggil dan kini adalah kesaksian yang benar, yakni Rutapan menelepon majikannya di penggilingan padi bahwa kini ia sedang melarikan diri keluar kota dan meminta kabar ini bisa disampaikan ke keluarganya. Kali ini Chandru tak bisa berbuat banyak dan kepala jaksa meminta hakim kalau gugatannya dicabut karena memang mereka benar-benar melarikan diri. Chandru kesal karena Segani tidak memberikan informasi jika salah satu di antaranya benar-benar menelpon. Chandru kesal dan meminta Segani mencari pengacara lain. Ngambek nih si Chandru. Tahan dulu, tahan.
Metra sang guru yang selalu menemaninya meminta maaf karena dia yang telah menyarankannya. Metra merasa janggal karena Irutapan buta huruf, tak tahu alfabet. Dengan pernyataan ini, Chandru kembali menyelidiki dengan memeriksa riwayat panggilan telepon di penggilingan padi. Dan ditemukanlah ada satu nomor telepon yang berasal dari telepon umum. Nah gitu Ndru, sabar aja lah. Chandru bertiga menuju Kerala, sebuah wilayah asal nomor telepon tersebut. Mereka mencari ke sana kemari dan tak menemukan hasil. Dan penjaga warung telepon umum itu melihatnya dan dia memberikan saksi kalau waktu itu ada seorang yang menggunakan telepon umum yang ia jaga. Ia menegurnya karena ada 3 orang yang masuk ke bilik telepon karena 2 saja sudah penuh. Dan saat ditanya ternyata mengaku polisi. Dia menunjuk orang yang ia temui berada di pengadilan, si guru itu. Dan Chandru meminta inspektur guru untuk memberikan keterangan. Guru mengakui yang sebenarnya terjadi. Dia mengaku tertekan oleh Partai Komunis dan atasannya. Oleh karenanya ia membuat telepon palsu. Chandru meminta inspektur polisi bernama Perumal Sami, kita panggil Pak Sami ya, untuk membantu menyelidiki kasus kabur atau hilangnya ketiga tahanan, yaitu Kanu dan kedua saudaranya. Ya, semoga dengan adanya Pak Sami sebagai penyidik baru yang dipercaya oleh si Chandru. Sami mendengarkan apa yang orang-orang suku Irula alami terhadap polisi. Sami tak tahan mendengarkannya. Mereka berdua mulai menyelidiki dengan seksama dengan memeriksa polsek-polsek setempat. Dan ditemukan di salah satu polsek yaitu korban tewas akibat kecelakaan, yang ternyata adalah salah satu foto yang terdapat itu foto Kanu. Maitra yang melihat langsung mengeluarkan air mata. Artinya Kanu sudah tewas. Segani sedih karena Kanu telah meninggalkan dirinya selama-lamanya. Di kantor Ram, si guru si polsek ini meminta bantuan hukum agar ia dan kawan-kawan polisi lainnya tidak dihukum. Guru menjelaskan kronologi yang terjadi. Ternyata Kanu memang sudah tewas di dalam sel, kemungkinan akibat penyiksaan yang ia lakukan bersama rekan-rekannya. Ia melakukan penyiksaan yang cukup keras karena dia mendapatkan tekanan. Kanu tewas di dalam sel. Setelah itu guru membuangnya dan di perbatasan kota. Dua saudara Kanu saat itu masih hidup, Siritupan dan Masopati. Persidangan kembali digelar. Ram meminta kasus ini ditutup karena Kanu tewas akibat tabrak lari. Tapi si pejuang keadilan Chandru tak mempercayainya. Hidup Chandru. Chandru mengatakan kalau Kanu tewas di dalam penjara dan mayatnya dibuang. Kesaksian Verasami yang membuat laporan di polsek tersebut dipertanyakan oleh Chandru karena adanya kejanggalan. Dia berpendapat kalau Kanu tewas di sel karena laporan yang Verasami buat dia cocokkan jam pelaporan dengan jam panggilan telepon keluar polsek. Ternyata yang didapat Chandru bahwa guru memiliki ikatan yang kuat di polsek sebelumnya. Dan polsek ini yang belum sempat
ia kunjungi untuk memeriksa apakah ada Irutupan dan Masakuti. Terdapatlah Irutupan dan Masakuti ditahan di sel tersebut. Ternyata benar dugaan si Chandru. Kini mereka berdua sudah kembali dan dikawal Sami. Di persidangan, Masakuti dan Irutapan menceritakan kondisi yang sebenarnya, bahwa Kanu setelah disiksa secara beringas oleh guru tak lagi bisa bangun, dan mereka berdua dipindahkan ke ruangan yang lain. Mereka berdua juga tahu tewasnya Kanu pada saat ia dibebaskan oleh Chandru dari tahanan. Penjelasan mereka berdua mengejutkan semua orang, termasuk saya. Parah ini sih mah. Kemudian Sami memberikan hasil investigasi yang ia lakukan. Faktanya bahwa guru sudah mengetahui pencurinya, namun karena sudah mendapatkan bagiannya dan ada sidik jari Kanu juga dan dari suku Irula, mangsa yang tepat menurut si guru. Maka jadi kambing hitam lah si Kanu. Mbak jadiin korban, padahal gak ada diceritain ini sih dia. Chandru membawa kesaksian dokter yang menangani Kanu. Dia menyamakan kesaksian Masopati. Chandru sang pengacara meminta kompensasi diberikan kepada Segani dan kedua saudaranya. Dia meminta Segani diberikan sebidang tanah. Ia juga mengatakan bahwa Segani adalah pejuang wanita di mana ia tidak mudah tergiur dengan uang. Hebat Ibu Segani. Keputusan hakim di pengadilan bahwa kepolisian telah semena-mena dan Segani mendapatkan sebidang tanah di tengah desa, juga mendapatkan 3 lak uang dan keduanya mendapatkan 2 lak uang. Itulah keputusan hakim di dalam sidang. Akhirnya keadilan bisa ditegakkan dengan perjuangan seorang istri dan juga pengacara yang baik hati. Hidup Chandru, hebat Ibu Segani. Dan film pun selesai. Gimana sobat filmnya? Yang ternyata sampai detik ini masih terdapat penangkapan suku Irula tanpa kasus yang jelas dan semena-mena. Emang ini adalah sebuah kondisi nyata yang dibuatkan film, yang pasti tentunya sudah banyak dimodifikasi agar enak. Chandru sampai film ini dibuat sudah menyelesaikan 96.000 kasus dan merupakan rekor tertinggi dalam penanganan kasus sebagai pengacara. Ia juga tidak pernah sepeser pun meminta bayaran. Tidak diceritakan dari mana Chandru menghasilkan uang. Kalau semua kasus yang ia pegang terkait hak asasi digratiskan. Oh, mungkin dari kasus yang lainnya. Ya udahlah, jangan sujon. Sampai jumpa dan terima kasih.